Berkisah tentang seorang pemuda yang tak sengaja terjebak dalam dunia persuperheroan yang membuat dirinya tiba-tiba memiliki kekuatan super lengkap dengan seragam superhero-nya, yang anti peluru, anti roket, anti laser, tahan banting, dan anti pecah juga tentunya. Oke, tak usah berlama-lama, ini dia. Berjuta-juta tahun yang lalu, ras alien bernama Reach menciptakan scarab atau Khajiit berbentuk kumbang untuk menghancurkan planet-planet yang mereka incar. Namun salah satu scarab yang mereka kirim koneksinya terputus dari database ketika ia tiba di bumi. Khajiit lalu ditemukan oleh seorang Firaun bernama Ka'efri yang kemudian digunakan untuk membantunya memerintah kerajaan. Lalu saat Firaun wafat, Khajiit ikut dimakamkan bersama tubuhnya. Ribuan tahun setelahnya, seorang ilmuwan bernama Dan Garrett berhasil menemukan scarab tersebut, hingga menjadikannya superhero dengan kekuatan kumbang biru. Setelah Dan wafat, scarab tersebut diwariskan pada muridnya yang bernama Ted Kord. Namun karena Khajiit tak mau menyatu dengan tubuh Ted, ia lalu menciptakan teknologi scarabnya sendiri, hingga akhirnya Ted tiba-tiba menghilang secara misterius. Dan perusahaan bernama Kord Industry jatuh ke tangan saudaranya yang bernama Victoria. Berpindah ke masa kini, Victoria yang berada di Antartika pergi menemui pengawalnya yang bernama Carapax dan seorang peneliti bernama Sanchez. Keberadaan mereka di sana tak lain tak bukan adalah untuk menambang sebuah bola beton raksasa yang mereka yakini sebagai tempat di mana Ted menyembunyikan Khajiit. Berpindah ke kota Palmera, seorang pemuda bernama Jaime Reyes baru saja kembali setelah menyelesaikan studinya. Di bandara, ia disambut keluarga besarnya yang terdiri dari sang ayah yang bernama Alberto, Rocio sang ibu, Milly si adik, Nana yang merupakan neneknya, dan terakhir sang paman yang bernama Rudy. Jaime terlihat bahagia saat seluruh keluarga berkumpul untuk merayakan kelulusannya. Namun kebahagiaan itu segera berakhir saat Milly mengungkap fakta mengejutkan, di mana si ayah kini mengidap penyakit jantung, bengkel milik keluarga sudah lama tidak beroperasi, bahkan mereka nyaris kehilangan rumah jika dalam 3 bulan ke depan seluruh tunggakan tidak dapat mereka lunasi. Dengan kata lain, keluarga ini sedang berada di ambang kebangkrutan. Dengan gelarnya, Jaime yakin akan segera mendapatkan pekerjaan yang layak, dan kelak ia akan membawa keluarganya untuk tinggal di sisi lain kota yang lebih terang di mana orang-orang kaya berkumpul. Namun karena dunia tak seindah yang dibayangkan, Jaime dan Milly kini berakhir sebagai petugas kebersihan di salah satu rumah mewah, yang kebetulan rumah tersebut ternyata milik Victoria. Kita kemudian diperkenalkan pada seorang wanita bernama Jenny, yang merupakan putri dari Ted Kord dan keponakan dari Victoria. Jenny memprotes keputusan Victoria yang diam-diam kembali mengembangkan Omek, sebuah teknologi militer yang membuat penggunanya memiliki kekuatan bak pahlawan super. Padahal ayah Jenny telah menutup penelitian tentang Omek bertahun-tahun lalu, karena dianggap terlalu berbahaya jika sampai jatuh pada tangan yang salah. Namun Victoria bersikeras jika Omek adalah satu-satunya harapan bagi perusahaan untuk berkembang yang telah disia-siakan oleh ayahnya yang bodoh. Di tengah-tengah perdebatan, Jaime tiba-tiba muncul membela Jenny, disusul oleh Milly yang diam-diam menggunakan toilet mewah milik Victoria, dan tanpa basa-basi, Victoria yang kesal langsung memecat lalu mengusir keduanya. Di luar rumah, Jaime yang sedang menunggu jemputan kembali bertemu dengan Jenny. Merasa bersalah karena telah membuat Jaime kehilangan pekerjaan, Jenny memberikan nomor teleponnya pada Jaime dan memintanya datang ke Kord Industry. Ia berjanji akan memberikan pekerjaan di salah satu anak perusahaan milik Kord Industry. Esok harinya, sesuai janji, Jaime datang ke Kord Industry diantar oleh keluarga cemara yang terlihat sangat antusias. Setibanya di lobi, Jaime malah dikira pengantar paket, dan karena tak memiliki janji resmi, si resepsionis memintanya untuk menunggu. Di tempat lain, Jenny yang sedang menyamar berhasil masuk ke dalam lab penelitian, lalu mencuri scarab dan memasukkannya ke dalam box makanan. Tak berselang lama, Sanchez yang baru saja kembali sadar jika scarab yang sedang ia teliti telah hilang. Ia lalu bergegas menghubungi petugas keamanan untuk mengunci seluruh gedung. Jaime yang telah berjam-jam menunggu akhirnya berhasil bertemu dengan Jenny. Dan karena keamanan gedung sedang diperketat, dengan spontan Jenny menitipkan scarab tersebut pada Jaime. Ia meminta Jaime untuk tidak membuka dan menjaga box tersebut dengan nyawanya. Lalu ia diminta pergi, sementara Jenny sendiri mengalihkan perhatian para penjaga. Setibanya di rumah, seluruh keluarga kebingungan. Bukannya mendapat pekerjaan, Jaime malah membawa pulang sekotak nasi box.
Penasaran dengan apa yang ada di dalam box, Jaime kemudian membukanya dan mendapati scarab berbentuk kumbang biru bersanding dengan kentang goreng. Millie dan si paman Rudy sempat menyentuh scarab tapi tak terjadi apapun. Namun saat Jaime yang menyentuh, scarab tersebut tiba-tiba aktif lalu melompat ke wajah Jaime. Hingga akhirnya scarab kumbang masuk ke dalam tubuhnya. Perlahan tubuh Jaime mulai mengalami perubahan, hingga sekujur tubuhnya dilapisi oleh kostum superhero bernama Blue Beetle. Sebuah suara aneh yang mengaku sebagai Kajida tiba-tiba muncul dari dalam kostum, dan berkata jika mereka perlu melakukan beberapa penyesuaian. Yang pertama, Kajida membawa Jaime terbang menembus atmosfer. Setelah uji tekanan dan pengereman selesai, Jaime kembali dibawa terbang mengelilingi pusat kota hingga tak sengaja menyebabkan beberapa kerusakan. Lalu setelah semua pengujian dirasa cukup, barulah Kajida membawa Jaime untuk kembali ke rumah. Karena syok, Jaime sempat tak sadarkan diri untuk beberapa saat. Sampai kemudian, ia sadar jika sesuatu yang aneh telah menyatu dengan tubuhnya. Alberto yang khawatir berniat melaporkan kejadian tersebut pada polisi. Namun Rudy menghentikannya karena khawatir Jaime hanya akan dijadikan objek uji coba jika sampai tertangkap. Alhasil, Jaime tak memiliki pilihan lain selain mencari Jenny yang mungkin saja tahu cara melepas scarab tersebut dari tubuhnya. Setibanya di Court Industri, Jaime melihat Jenny sedang dikejar oleh beberapa petugas keamanan bersenjata. Ia lalu memintanya untuk segera naik dan membawanya kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, Rudy sempat kesal karena Jaime telah merusak mobil kesayangannya. Jenny lalu menjelaskan jika benda yang menempel pada tubuh Jaime adalah scarab yang mampu menghancurkan bumi. Keluarga Jaime sempat menuduh Jenny sengaja menjebak mereka untuk dijadikan bahan percobaan. Jenny kembali menjelaskan jika scarab tidak dapat digunakan oleh sembarang orang. Secara mandiri, ia akan memilih inang yang cocok, yang artinya scarab telah memilih Jaime sebagai rumahnya. Tak ingin terjebak lebih lama dengan benda aneh di dalam tubuhnya, Jaime meminta Jenny untuk segera melepaskan benda tersebut. Namun karena Jenny sendiri tak tahu bagaimana cara melakukannya, ia berencana membawa Jaime ke suatu tempat rahasia yang mungkin bisa melepas scarab tersebut. Tapi sebelumnya, mereka harus terlebih dulu mengambil kunci yang tersimpan di Court Industri. Berbekal alat pengacau sinyal milik Rudy, Jenny dan Jaime berhasil masuk ke dalam Court Industri dengan mudah. Dan kunci yang sebelumnya jadi maksud ternyata berbentuk jam digital. Awalnya semua rencana berjalan dengan baik, sampai kemudian Carapax muncul di hadapan mereka. Sadar lawannya bukanlah orang biasa, Carapax langsung mengaktifkan omek yang terpasang pada tubuhnya. Jaime melarang Kajida untuk menggunakan senjata mematikan, yang akhirnya malah membuat Jaime dihajar habis-habisan oleh Carapax. Setelah benar-benar tersudut, barulah Jaime mengizinkan Kajida untuk mengambil alih kontrol pertempuran. Dan hanya dengan beberapa gerakan saja, Carapax nyaris dibuat tak berdaya. Memanfaatkan kelemahan Jaime, Carapax mulai membalikan keadaan. Ia bahkan nyaris saja tewas jika Rudy dan Jenny tidak bergegas datang memberikan bantuan. Setelah berhasil kabur, Jenny membawa mereka ke sebuah rumah tua, tempat di mana dulu ia dan kedua orang tuanya tinggal. Di dalam sebuah ruang rahasia, mereka menemukan banyak kostum superhero lengkap dengan berbagai macam peralatan canggih lainnya. Tak membuang waktu, Rudy bergegas mencari informasi dari sebuah komputer tua milik ayah Jenny. Di ruangan yang berbeda, Jenny sempat menceritakan sedikit masa lalunya di mana sang ibu wafat saat usianya baru menginjak 6 tahun. Sementara sang ayah yang terobsesi dengan scarab sering pergi meninggalkan dirinya. Hingga akhirnya, sang ayah benar-benar tak pernah kembali. Lalu karena suasana syahdu yang mendukung, adegan adu jigong pun nyaris saja terjadi. Namun gagal karena Rudy tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Hey guys, I found something in the drawer. Nothing happened. Okay. I've gone through the files. Dari hasil temuannya, Rudy mendapati jika scarab merupakan makhluk hidup yang berasal dari planet lain.
Saat Scarab menemukan inang yang tepat, ia akan terhubung langsung dengan sel-sel otak serta seluruh syaraf untuk melindungi tubuh inangnya. Dan Scarab akan otomatis terlepas saat tubuh inangnya mati. Dengan kata lain, Jaime akan terus terikat dengan Scarab tersebut seumur hidupnya. Right now, Jaime, look, it's fusing itself to every cell in your... Whatever. I'm gonna go for a walk. Rudy yang melihat Jaime belum bisa menerima kenyataan, kemudian menceritakan perjuangan sang ayah saat membawa keluarganya melintasi perbatasan Meksiko, berharap bisa menikmati hidup yang lebih baik di tempat baru. Ia bahkan rela bekerja 16 jam per hari hanya untuk membuat keluarganya tetap hidup. Ketimbang menganggapnya sebagai sebuah kutukan atau musibah, Rudy ingin Jaime menganggap Kajida sebagai sebuah berkah yang harus ia jaga seumur hidupnya. Hingga tiba-tiba, sebuah helikopter milik Cord Industry melintas dan mengarah langsung ke rumah Jaime. Sadar jika keluarganya sedang berada dalam bahaya, Jaime bergegas terbang menuju rumah. ¿Todo bien? There's somebody at the window. Sesuai dugaan, pasukan bersenjata milik Cord Industry mulai mengepung rumah milik keluarga Reyes. Hingga akhirnya, mereka semua berhasil masuk dengan cara mendobrak pintu bagian depan. Satu persatu anggota keluarga diseret keluar rumah. Di depan todongan senjata, tak satu pun dari mereka mau mengatakan keberadaan Jaime. Sampai kemudian, Jaime muncul di hadapan mereka. Tak tinggal diam, Jaime mulai mengajar satu persatu tentara. Sementara keluarganya, ia minta untuk segera melarikan diri. Namun sialnya Millie yang tertinggal sempat tertangkap. Sementara Alberto yang coba membantu, malah terkena hantaman senjata tepat pada wajahnya. Dari atas helikopter, Karapak sudah bersiap dengan senjatanya. Kajida juga sebenarnya sudah meminta Jaime untuk mundur, namun Jaime bersikeras ingin membalas dendam. Lalu tiba-tiba fokus Jaime terbagi saat melihat sang ayah terkapar tak berdaya. Hingga akhirnya, Karapak dapat dengan mudah menangkapnya. Saat Jaime berhasil tertangkap, Victoria tak lagi mengincar keluarganya. Alberto sendiri sempat mendapatkan pertolongan medis, namun sayang nyawanya tidak tertolong. Karena serangan semalam, mereka tak hanya kehilangan sosok seorang ayah, tapi satu-satunya rumah yang mereka miliki juga habis terbakar. Melihat seluruh keluarganya terpukul, Nana lalu berkata jika ini bukan saatnya untuk menangis meratapi nasib. Mereka semua harus kuat untuk membebaskan Jaime, sekaligus membalaskan dendam bagi Alberto. Dan setelah semuanya terbalaskan, mereka baru boleh menangis. Niat membalas dendam sudah menggebu-gebu, namun mereka tak tahu kemana Victoria pergi membawa Jaime. Beruntung Jenny datang dan segera menawarkan bantuan. Lalu dengan menaiki kendaraan berbentuk kumbang milik ayah Jenny, Rudy segera membawa mereka semua meluncur. Dan karena tak mungkin menyelamatkan Jaime hanya dengan satu kendaraan saja, Jenny kembali membekali mereka semua dengan senjata-senjata canggih yang pernah diciptakan oleh ayahnya. Do these things work? Tak membuang waktu, mereka semua bergegas mengatur rencana. Sebuah benteng bernama Pago yang terletak di lepas pantai Kuba diyakini sebagai tempat Victoria menahan Jaime. Dan di luar dugaan, Nana yang ternyata mantan tentara revolusi tahu betul bagaimana cara mereka dapat masuk ke dalam benteng yang dijaga ketat oleh para penjaga. We could blow them up and knock power out. Esa es nuestra entrada. Esa es nuestra entrada. Tak lama mereka semua berhasil sampai ke benteng Pago, yang tentunya langsung dihujani rentetan tembakan dari senjata para penjaga. Tapi nampaknya hal tersebut bukanlah masalah, karena dengan mudah Rudy berhasil mengatasi mereka semua. Setelah 15 tahun menunggu, Victoria akhirnya berkesempatan untuk mendapatkan teknologi Scarab. Ia lalu meminta Sanchez untuk segera melakukan transfer kode Scarab menuju Omek yang terpasang pada tubuh Carapax. Sanchez sempat memperingatkan jika hal tersebut sangatlah berbahaya untuk Jaime. Dan jika Jaime sampai tewas, mereka tak bisa mempelajari bagaimana cara Scarab dapat terhubung. Namun Victoria sama sekali tak peduli dan meminta Sanchez untuk tetap melanjutkan apapun resikonya. Start the transfer. Di tempat lain, Jenny dan Millie yang sedang menyelinap tak sengaja menemukan teknologi Omek yang sedang diaktifasi, dengan jumlah mencengangkan yang diperkirakan cukup untuk membentuk sebuah pasukan besar. Sesuai dugaan Sanchez, lonjakan energi saat menahan beban transfer berpotensi membunuh Jaime yang ditandai dengan menurunnya denyut nadi. Lalu saat Jaime berada di ambang hidup dan mati, di alam bawah sadarnya ia bertemu dengan sang ayah.
Alberto berkata jika sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk dirinya berada di sini, dan ia harus mulai menerima Kajida sebagai takdirnya karena pasti ada suatu alasan mengapa Scarab tersebut memilih dirinya. Setelah mendengar nasihat sang ayah, dengan ajaib Jaime kembali terhubung dengan Kajida. Kembali pada Millie dan Jenny yang nampak tergesa-gesa menempelkan bahan peledak pada generator utama. Bersamaan dengan sadarnya Jaime, generator utama pun berhasil mereka ledakan. Namun Carapax juga telah berhasil menyelesaikan proses transfer, yang membuatnya kini memiliki kekuatan yang sama dengan Jaime. They're becoming one. Saat itu Carapax belum mampu mengendalikan kekuatannya. Sanchez yang merasa bersalah karena nyaris membunuh Jaime membantunya keluar dari dalam lab. Sementara ia sendiri berusaha menahan Victoria dan Carapax dari dalam, yang akhirnya malah membuat hidupnya harus berakhir dengan tragis. Dengan kekuatan barunya, Carapax terlihat jauh lebih menyeramkan dari sebelumnya. Sementara Jaime sendiri belum bisa menggunakan kekuatannya, karena Kajida perlu mereset sistem Scarab sebelum bisa digunakan kembali. Dan karena hal tersebutlah ia sempat terpojok hingga nyaris tewas di tangan para penjaga. Namun beruntung, Nana tiba-tiba muncul dengan Gatling gun-nya. Órale, mijo. Okay. Setelah berhasil kembali, mereka mendapati jika Millie dan Jenny tidak berada di sana, karena ternyata Jenny yang sebelumnya terpisah dengan Millie berhasil ditangkap oleh Victoria, sementara Millie harus berhadapan dengan para penjaga. Lalu saat Millie nyaris tak mampu lagi bertahan, Jaime dengan kekuatannya yang telah aktif tiba-tiba muncul dan langsung menghajar para penjaga. Thanks, Kaji. Baru saja selesai dengan para tentara, kini giliran Carapax yang muncul melakukan serangan secara tiba-tiba. Setelah bertempur untuk beberapa saat di udara, pertarungan kembali berlanjut di daratan. Masing-masing dari mereka mengeluarkan berbagai macam jenis senjata, karena ternyata salah satu kemampuan spesial Kajida adalah mampu menciptakan berbagai macam jenis senjata yang dibayangkan oleh penggunanya. Pertarungan kali ini berjalan lebih sengit. Jaime yang sebelumnya yakin dapat menang dengan mudah, malah sempat mendapatkan smackdown keras dari Carapax. Sekali lagi Jaime nyaris saja tewas jika saja Rudy tak datang membantunya. Sementara Carapax yang kesal langsung menyerang Rudy dengan lasernya. Mengira jika Rudy telah tewas, Jaime yang marah mengeluarkan segenap kekuatannya dan langsung menghajar Carapax habis-habisan. Lalu saat Carapax benar-benar tak berdaya, Jaime nyaris saja membunuhnya. Beruntung Kajida berhasil menghentikannya dan mengingatkan Jaime jika mereka bukanlah pembunuh. Not killers, Jaime. Kajida lalu menunjukkan sedikit ingatan Carapax pada Jaime, di mana dulu saat pertempuran Guatemala pecah, Carapax harus kehilangan sang ibu. Victoria lalu mengumpulkan anak-anak korban perang termasuk Carapax untuk dijadikan kelinci percobaan guna mengembangkan Omek. Jadi sejak kecil, ia sudah menjalani berbagai macam penderitaan yang jauh lebih buruk dari apa yang dialami oleh Jaime. Beruntung Jaime tak membunuh Carapax karena Rudy yang ia kira telah tewas nyatanya berhasil selamat. Sementara Jenny yang berada di dalam helikopter nyaris saja tewas di tangan Victoria. Namun berkat permen gelembung yang juga ciptaan si ayah, ia dan Victoria berhasil selamat. Di hadapan Victoria, Jenny menghancurkan kode Scarab yang sebelumnya berhasil ia curi. Carapax yang kini telah sadar berterima kasih dan meminta Jaime beserta seluruh keluarganya untuk segera pergi dari tempat tersebut. Carapax lalu memaksimalkan reaktor nuklir yang berada di dalam tubuhnya sambil menyeret Victoria ke dalam kobaran api. Hingga akhirnya... Setelah semua masalah teratasi dan dendam Alberto telah terbalaskan, mereka sekarang boleh menangis. Dengan tewasnya Victoria, Jenny sekarang menjadi CEO baru Cord Industry. Ia juga berjanji Cord Industry tak akan lagi memproduksi senjata. Dan film pun selesai.